Tapi ngomong-ngomong jargon PSI partainya Pak Jokowi itu betul nggak sih? Yang mana? Kan itu ada di iklan kan. PSI partainya Pak Jokowi. Gitu. Iya, memang ada jargon. Iya. Dan di kampanye TV-nya kan Pak Jokowi juga ikut kampanye. Dan kalau kemudian ada yang menduga-menduga bahwa ini adalah bagian dari permainan agar PSI itu nanti bisa lolos ke parlemen misalnya, itu tidak salah juga. Karena pemilu ini dengan syarat dengan dugaan kecurangan. Grace Natali bilang, kenapa ketika PSI yang naik kok pada ribut? Kenapa ketika partai yang lain naik kok nggak ada yang ribut? Karena yang lain naik wajar. Ya, seperti juga janji makan siang gratis. Itu juga, itu realistis apa tidak itu? Coba bayangin, sekarang sudah disimulasikan. Disimulasikan gitu. lagi. Ya. Dan anehnya kok yang mensimulasikan kok pemerintah sekarang. Itu kan padahal programnya calon presiden. Dan dibahas di rapat kabinet. Betul. Coba kita bayangkan. Betul. Nah, problemnya, apakah dua pasar itu menjadi ukuran terhadap turunnya harga beras? Ketika harga beras tinggi, suplai susah, tapi kok ada sebagian orang yang mudah untuk mendapatkan beras gratis pula, nggak perlu beli. Pembagian bansos beras. Itulah yang disebut dengan pembagian bansos beras. Pesan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Jokowi? Ya, pesan kepanikan, kegagalan dalam memitigasi persoalan-persoalan. Karena sudah diingatkan bahwa ada problem serius yang menyangkut dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Dia memilih untuk lebih fokus pada mengurus anaknya, bukan anak-anak Indonesia. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal. Obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Abdul Qahar. Siap. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Salam Ordal. Salam Ordal. Dan saya Haryanto. Ya. Salamnya ganti ini. Selama beberapa pekan ini ya. Ada peristiwa yang sangat menarik, yang public meaning-nya sangat tinggi. Yang pertama, soal melambungnya harga beras. Harga beras yang membumbung tinggi. Kemudian ada juga simulasi makan siang gratis yang sudah dilaksanakan di salah satu sekolah di Tangerang. Ini sekolahnya anaknya Mas Jaka. Ada simulasi. Oh, udah kuliah. Udah kuliah. Nggak, masalahnya anak saya nanya. Kenapa nggak di sekolahnya kenapa nggak ada simulasi makan gratis? Kemudian yang terakhir, ini juga luar biasa. Banyak menyita perhatian publik. Melambungnya atau melonjaknya suara PSI. Ya, mengikuti harga beras. Mengikuti harga beras dalam 3 hari terakhir ini ya. Sepekan lah ya. Nah, dalam sepekan terakhir, dan melonjaknya nggak tanggung-tanggung. Betul. Iya kan? Ya, kita bahas ini dulu aja lah ya, soal harga beras ini. Ini persoalan yang menjadi keluhan ibu-ibu rumah tangga ini, karena di rumah juga sudah ada keluhan ini. Bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga. Iya, karena mengeluhnya kepada bapak-bapak. Ya, sebenarnya yang terjadi dengan melonjaknya harga beras, termasuk juga stoknya yang terbatas, ini karena apa ini? Ya, saya ya. Iya, Mas Qahar dulu. Oke. Jadi harga beras ini melonjak karena beberapa faktor. Tapi yang pasti adalah suplainya itu seret. Suplainya sedikit. Jadi konsumsi rata-rata beras kita dalam 1 bulan itu kan hampir 2 juta ton. 1,9 juta lah. 1,9 juta. Kalau ditambah dengan beras untuk kepentingan industri lain adalah 2 juta ton. Nah, karena itu apabila pemerintah ingin masyarakatnya, rakyatnya itu bisa mengonsumsi beras tiap bulan, selama sebulan, maka cadangan di beras pemerintah di gudang-gudang Bulog harus ada 2 juta ton. Karena untuk mengcover 1 bulan itu. Nah, cilakanya di gudang-gudang Bulog itu terkuras habis. Tahun lalu itu cadangan di beberapa bulan itu bahkan sampai menyentuh 1,6 juta ton sebetulnya. Relatif aman.
Nah, mengapa cadangan Bulog itu, cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog itu harus dipenuhi? Karena mengantisipasi musim kering yang berkepanjangan, yang namanya adalah El Nino. Nah, El Nino ini memang dampaknya dahsyat, luar biasa pada panen yang terlambat karena musim tanam yang terlambat. Ya. Nah, tapi itu kan sudah diworo-woro atau diberitahu sejak setahun sebelumnya. Tahun 2022 itu sudah dikasih tahu bahwa Indonesia akan menghadapi musim ekstrim yang namanya El Nino. Nah, salah satu bentuk mitigasinya adalah impor. Ya, apa boleh buat? Karena cadangan kita harus diperkuat, maka terjadilah impor. Nah, impor pada 2023 itu jumlahnya 3,06 juta ton. Ini menurut data BPS. Dan itu artinya 6 kali lipat bila dibandingkan dengan impor beras di tahun 2022, setahun sebelumnya. Tertinggi selama kurun 5 tahun terakhir. Tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir. Ya. Itu 3,06 juta ton. Itu adalah untuk mengantisipasi tadi itu, mengantisipasi El Nino. Tetapi faktanya, kok harga beras bukannya turun, malah tinggi. Kok suplai beras bukannya melimpah, tapi kok seret. Nah, inilah kemudian yang menimbulkan dugaan-dugaan. Ketika harga beras tinggi, suplai susah, tapi kok ada sebagian orang yang mudah untuk mendapatkan beras gratis pula, nggak perlu beli. Pembagian bansos beras. Itulah yang disebut dengan pembagian bansos beras. Dan itu menguras gudang Bulog cukup besar. Ada yang menyebut 1,3 juta ton, yang itu banyak yang menganalisis seperti itu. Itulah yang menyebabkan mengapa harga beras tidak kunjung turun, meskipun sudah mencapai titik yang sangat tinggi, yaitu di beberapa retail itu 18.000, bahkan ada yang 20.000. Ya. Di Depok itu ada yang 19.000. Ya. Kan orang Depok ngukurnya kan per liter kan. Ya. Ya, di Jabodetabek ini kan bagi orang-orang di Indonesia mungkin aneh. Jadi kalau beras itu dihitungnya per liter, kalau minyak itu per kilo. Gitu. Yeah. Sementara kalau di Jawa sana, di tempatnya Mas Har di Lamongan, atau di tempat saya di Kertosono, atau di Klaten, itu sama. Orang beli beras itu ya kiloan. Beras itu 1 kilogram. Nah, ini tapi ngomong-ngomong bukan Jawa Connection kan? Bukan ya. Kalaupun itu pun juga nggak ada salahnya. Okay. Kan kita peduli pada Indonesia. Betul. Merah putih semua kita nih. Jadi 1 kilogram itu sudah ada menyentuh angka bahkan mungkin 19.000. Ada yang 18.000. Beras premium ya. Tertinggi dalam sejarah. Tertinggi di dalam sejarah. Sejarah Republik ini. Sejarah Republik ini. Karena harga sebelumnya kan tidak sampai itu. Ya. Harga eceran tertinggi pun premium kan di angka 12.000-an. Ya. Tetapi faktanya itu sudah terlampaui semua. Dan ironisnya atau mirisnya, begitu sekarang digelar harga beras murah, itu petani pun ikut antri. Petani juga ikut antri untuk membeli harga beras murah. Itu artinya harga yang di pasar itu juga tidak terjangkau oleh petani sendiri. Petani itu produsen, produsen beras. Tapi mereka ikut antri beras, bayangin coba. Kurang ironis apa yang Republik ini? Nah, itulah yang menyebabkan bahwa tata kelola perberasan itu dikritik oleh banyak kalangan, termasuk ditanyakan oleh wartawan kepada Presiden Jokowi. Ya. Nah, itu saya kembalikan ke Anda kalau sudah bicara Presiden. Oke. Ya, ini menarik nih. Presiden melanjutkan apa yang disampaikan Mas Kohar. Kan sempat bilang kepada wartawan, mengajak wartawan untuk mengecek lah. Menyuruh wartawan untuk mengecek harga beras yang sudah turun di pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar. Ya. Nah, problemnya, apakah dua pasar itu menjadi ukuran terhadap turunnya harga beras dari, kalau tidak salah ada 14.000 pasar loh di Indonesia ini. Bagaimana, Mas Jaka? Iya, yang pasti tidak. Kan mereka kan pasar induk ramai lebih ke agen, lebih ke saya kayak yang fakta lapangan itu kan di pasar-pasar yang biasa, pasar-pasar ketika ibu-ibu harus membeli beras
beberapa kilo dan pasti harganya lebih tinggi daripada yang bilang presiden yang katanya sudah turun. Makanya kemarin ada beberapa hari yang lalu kita bikin judul HL itu harga beras tidak semurah yang presiden kira kan. Ya, tapi memang fakta di lapangan juga masih tinggi. Benar, dan tidak semurah yang presiden kira. Sampai sekarang pun itu juga masih tinggi. Iya. Meskipun sudah mengalami penurunan, tapi harganya masih agak sulit dijangkau oleh masyarakat. Makanya kemarin saya juga kebetulan ke sebuah supermarket, itu beras SH beras yang dari pemerintah itu stabilitas harga pangan itu betul-betul menjadi rebutan. Karena dijual sekitar 50.000 sekian lah. 52 biasanya. Ya, 50. Per 5 kilo ya. Per 5 kilo itu jadi rebutan. Itu menunjukkan bahwa rakyat itu betul-betul masih sangat membutuhkan, masih kesulitan untuk mendapatkan beras yang kualitasnya mungkin agak sedikit lebih tinggi karena harganya juga masih sangat memberatkan bagi masyarakat. Jadi saya ingat kalau tahun 1952 ketika Bung Karno itu meletakkan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian UI yang sekarang menjadi ITB, dia mengatakan dia mengatakan bahwa pangan utamanya beras itu ibarat todongan sebuah pistol. Artinya kita hidup atau kita mati. Artinya ketika beras itu tidak diurus dengan secara serius, itu bisa mematikan rakyat. Yeah. Dan kalau kita lihat kasus-kasus yang belakangan sekarang, saya melihat ada dua hal. Pertama, ya pemerintah tidak serius untuk mencukupi kebutuhan pangan kepada masyarakatnya. Pertama soal mitigasi tadi Mas Kohar sudah sebutkan, itu kan El Nino itu sudah dari tahun 2022 diingatkan. Faktanya sampai sekarang kan tidak ada langkah konkret untuk mengantisipasi. Mitigasinya juga buruk. Dan kemudian yang tidak kalah seriusnya menurut saya adalah penyikapan pemerintah terhadap situasi ketika ketika harga pangan itu sudah pada naik. Coba kalau kita lihat Pak Presiden misalnya, Jokowi tadi kan meminta wartawan untuk mengecek. Kemudian dia pernah bilang tidak hanya di Indonesia yang harga pangan itu naik, di negara-negara lain juga naik karena perubahan iklim. Ya, tapi faktanya di Thailand dan Vietnam makanya kalau kita lihat kan di Thailand tuh surplus sampai 2,2 juta metrik ton. Vietnam itu hampir 2 juta. Kamboja bahkan yang selama ini juga tidak menjadi salah satu negara yang lumbung beras sekarang sudah surplus. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Ini kan jadi persoalannya. Persoalan perubahan iklim emang mereka tidak terdampak juga. Iya, padahal sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara agraris. Betul, iya. Terus kemudian Menteri Dalam Negeri misalnya, kalau beras mahal ya dia meminta masyarakat untuk mengkonsumsi yang lain. Bagus, kita tidak tergantung pada beras. Diversifikasi pangan. Tapi apakah itu jawabannya? Loh, negara itu kan negara itu kan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat kita adalah beras, yaitu cukupi dulu. Soal nanti diversifikasi, kita makan jagung, kita makan singkong, itu ya bagus-bagus saja, tapi itu bukan jawaban yang cerdas menurut saya. Satu lagi misalnya Kang Deddy Mulyadi yang sekarang jadi petinggi Partai Gerindra, dia malah bilang kalau beras naik kok pada ribut, kalau skincare naik, kalau mobil naik, rokok naik, kok pada diam-diam saja. Itu betul-betul empati. Iya, makanya itu kan jawaban-jawaban yang menurut saya justru tidak menunjukkan rasa empati seorang elit politik, seorang petinggi partai yang kemungkinan nanti masuk lingkaran penguasa ketika menyikapi situasi yang betul-betul memberatkan dari masyarakat. Jadi membandingkan beras dengan skincare, dengan mobil, dengan kebutuhan rokok, sekunder bahkan tersier, kan sangat tidak apple to apple. Membandingkan apple dengan bengkoang mungkin kan. Jadi dengan duren. Dengan duren. Jadi pertama adalah mitigasi dan antisipasi yang menurut saya amburadul. Penyikapan ketika terjadi sebuah masalah menurut saya juga sangat amburadul, dan itu merupakan pengelolaan tata kelola negara yang menurut saya sangat buruk lah. Iya, kalau saya menggarisbawahi bahwa kewajiban pemerintah itu
itu memastikan stok beras ada, harganya terjangkau. Tapi faktanya kan itu tidak terjadi. Sudah harga mahal, barangnya nggak ada. Itu kan. Nah, kemudian Presiden ya berulang kali, ya kita sama-sama tahu lah. Kemarin pesan yang disampaikan itu seolah-olah menegasikan kesulitan rakyat ya di seluruh penjuru tanah air yang sangat berat menghadapi melonjaknya harga beras, gitu kan. Nggak usah jauh-jauh lah. Dari radius pasar induk Cipinang dan pasar Johar, itu misalnya di pasar Palmerah, harganya sudah tidak seperti yang disebutkan oleh Presiden. Ya, karena beras tidak bisa jalan sendiri. Itu dia. Nah, yang saya mau tanyakan, ini Mas Kohar ya, pesan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Pak Jokowi? Ya, pesan kepanikan, kegagalan dalam memitigasi persoalan-persoalan. Karena sudah diingatkan bahwa ada problem serius yang menyangkut dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Dia memilih untuk lebih fokus pada mengurus anaknya. Bukan anak-anak Indonesia, tapi mengurus anaknya yang sedang berkontestasi ya, menuju Pilpres. Dan bahkan untuk beberapa persoalan yang terkait dengan Pilpres ini kan Jokowi terlihat banget kan cawe-cawenya bagaimana, kekuatan yang dipergunakan untuk dalam rangka memperoleh keuntungan elektoral kan luar biasa. Ada berbagai kebijakan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan Presiden boleh berpihak, Presiden boleh berkampanye. Katakanlah dia tidak berkampanye, tetapi pernyataan itu memberi sinyal kepada aparat-aparat negara bahwa tidak netral itu tidak apa-apa. Asal yang didukung adalah 02, kan gitu. Ada pesan seperti itu, dan itulah yang kemudian dirasakan oleh berbagai kalangan. Nah, salah satu di antara yang digenjot betul-betul itu adalah bansos. Kita semua kan mengkritik berkali-kali, sampai kebingungan kita mengkritiknya, karena beberapa kritik dari kita dianggap bahwa kita ini anti bansos. Jadi, omongan bahwa kita mengkritik bansos itu dianggap sebagai tidak mau melanjutkan bansos dan karena itu harus dimusuhi, sedangkan yang mau ya harus didukung. Padahal bukan seperti itu. Nah, bansos ini menggunakan berbagai macam instrumen. Selain uang tunai, itu juga ada yang namanya bansos beras kan. Nah, bansos beras itu dari mana dapatnya? Ya pasti dari gudang-gudang pemerintah yang di Bulog. Karena bansos itu berasal dari APBN, berasal dari negara. Ya beras yang digunakan juga beras dari negara. Meskipun diklaim pribadi. Meskipun diklaim sebagai bantuan pribadi, dideklar oleh Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan misalnya mengatakan yang mengajak orang-orang memberi bansos. Berterima kasih kepada mention nama, gitu kan. Nah, jadi itu sudah celakanya mungkin sudah 12 kali itu. Jadi sudah pakai APBN, uang rakyat, diklaim uang pribadi, pakai dari beras gudang Bulog. Setelah itu Bulognya bingung mencari beras lagi, impor digenjot di bulan-bulan awal. Kan sempat bertekad untuk mengimpor 2 juta ton sampai bulan Maret ini. Ya, tapi faktanya kan susah mencari 2 juta ton itu. Kenapa susah? Karena dunia juga sedang mengalami kesulitan suplai beras. Karena satu, India itu sudah setahun terakhir ini menutup keran ekspor beras non-basmati untuk tujuan ke luar negeri demi mengamankan pasokan di dalam negeri. Kedua, Thailand itu mengurangi ekspor berasnya. Juga karena melihat bahwa India sedang mengerem atau menutup keran ekspor. Vietnam akhirnya ikut-ikutan. Jadi beras menjadi susah, mengimpor pun juga susah, kalaupun ada barangnya juga sudah naik harganya. Dan itu menjadi advantage, keuntungan bagi negara-negara yang selama ini memang langganan sebagai surplus beras. Mana itu Thailand? Tadi disebutkan 2 juta ton, bukan 8 juta metrik ton surplusnya itu. Iya, ada yang 5 juta, yang 2 juta itu Kamboja. Kamboja itu 2 juta, yang lainnya di atas 5 juta. Tapi
apapun judulnya mereka surplus lah. Meskipun, nih sekali lagi, meskipun Thailand, Kamboja, Vietnam itu juga terkena El Nino. Tetapi mengapa yang di sono surplus, yang di sini defisit? Kita di defisit beras hampir 2 juta ton di tahun 2023. Defisit kekurangan ya, kekurangan berasnya seperti itu. Karena produksi kita turun 600 ribuan ton. Itu artinya terjadi kekurangan. Nah, produksi yang melimpah sudah tidak bisa kita nikmati sendiri, karena itu jalan satu-satunya akhirnya kan impor. Mengapa harus mengimpor beras? Hasil survei nasional, survei ekonomi, Sosenas, survei ekonomi nasional, sensus ekonomi nasional, bukan survei. Sensus beda. Kalau survei kan pakai responden, kalau sensus kan semua. Itu menunjukkan 98,35% penduduk Indonesia itu makanan pokoknya beras. Iya. 98. Artinya benar tadi. Iya. Itu harus beres. Kewajiban negara itu, tanggung jawab negara. Memberi atau menyediakan makanan dengan cukup, dengan jumlah yang cukup, dan harga yaitu 98,35% rakyat Indonesia itu, dan harga terjangkau. Urusan setelah itu makan singkong, diverifikasi nasi jagung dan seterusnya itu urusan selanjutnya. Tetapi persoalannya kan yang pertama harus dibereskan dulu adalah suplainya. Supaya cukup bagaimana? Kedua, harganya supaya terjangkau bagaimana? Bukan malah misalnya ketika ditanya soal beras naik, jawabannya jangan beritakan beras naik mulu. Lihat, cek di pasar Cipinang, pasar Johar. Ya kan nggak mungkin orang dari Gresik, dari Lamongan suruh ke Cipinang untuk beli beras gitu kan. Itu kan tidak masuk akal. Yeah. Nah, beberapa jawaban-jawaban ngeles tadi itu menunjukkan bahwa ada kegagalan di dalam tata kelola pangan, khususnya tata kelola perberasan di tanah air dalam 1 tahun terakhir ini. Iya, yeah. Jawaban yang jaka sembung naik ojek. Iya. Nggak nyambung, Jack. Iya, itu namanya menggaruk kepala untuk gatal di kaki. Kaki yang gatal, kepala yang digaruk. Iya, itu. Iya, terus soal impor nih, soal impor beras. Karena untuk memenuhi kebutuhan beras kan faktanya hingga saat ini kan kita masih impor kan ya. Ya. Tapi impor ini misalnya untuk 2024 kan sudah diagendakan ya, diteken di 2023, ya kan? Padahal panen raya itu kan kalau tidak salah Maret April ini kan kita akan panen raya nih. Dari panen raya itu kan sebenarnya akan tergambar ya kekurangan beras kita atau kelebihan stok beras kita seperti apa. Nah, apakah langkah menaikkan impor sebelum panen raya itu memang sudah suatu kewajaran atau ya ada permainan di balik itu gitu loh. Ya kalau soal permainan itu kan dugaan yang sudah sangat lama kan. Kenapa impor itu terus-terusan ya karena ada pemburu rente di situ. Dan itu sebenarnya tidak hanya kali ini, beberapa tahun lalu, puluhan tahun lalu itu kan dugaan-dugaan seperti itu kan sudah mencuat ya. Bahkan dulu ketika ada seorang menteri tiba-tiba diganti, itu kan kabarnya itu kan karena campur tangan mafia beras tentu saja kan, karena mafia itu baru bertandang dari lingkaran istana, kemudian tidak lama ada seorang menteri diganti, itu kan sangat santer waktu itu kan. Tetapi menurut saya begini, karut marut perberasan sekarang, tata kelola beras sekarang, kemudian juga masih menggelontornya, membanjirnya impor, itu kan sebenarnya kegagalan dari apa yang disampaikan oleh Jokowi. 2014 dia kan berkali-kali mengatakan di berbagai kesempatan kan dia menerapkan jargon-jargon yang begitu bombastis kan. Dia akan menolak impor. Buat apa negara itu negara luas? Kita tidak harusnya mengimpor beras. Tidak harus lagi mengimpor kedelai, mengimpor jagung, mengimpor segala macam lah. Pokoknya begitu idealis dan bombastis lah. Tetapi faktanya sampai sekarang impor. Ya semuanya kan impor, termasuk beras. Ini kan kegagalan bagaimana pemerintah itu mengelola kebutuhan pokok yang sangat diharapkan oleh rakyat. Kalau kita bicara jangka panjang misalnya,
untuk memenuhi kebutuhan pangan, itu kan paling tidak kita harus betul-betul mempertahankan cakupan lahan untuk melakukan penanaman. Tapi faktanya kan sawah di mana-mana sudah mulai berkurang jauh. Kalau kita lihat data terakhir misalnya, pembangunan infrastruktur yang begitu gencar dilakukan oleh Jokowi itu memakan sawah yang tidak sedikit. Kalau saya baca itu untuk tol Ngawi Kertosono itu kalau tidak salah itu 80% lahan itu diambil dari lahan sawah. Ya. Kemudian juga di Pandaan Malang itu juga dari Jawa. Terus ada juga dari yang sekarang lagi dibangun Bawen Yogyakarta ya. Itu 60 lebih lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol itu persawahan. Jadi bagaimana itu baru untuk jalan tol, belum nanti imbas lainnya. Karena begitu ada jalan tol kan pasti ada industri di situ, ada permukiman di situ, dan itu akan semakin mengancam lahan persawahan. Bagaimana kita bisa berharap ke depannya kita bisa mencukupi kebutuhan beras sendiri kalau lahan persawahan aja terus berkurang dari 8, sekian juta hektar 2013 kalau tidak salah, itu sekitar tinggal 7 jutaan. Jadi hampir 1 juta hektar itu menurunnya dari 2013 ke 2023. Dan itu dipastikan akan semakin menurun. Jadi menurut saya jargon-jargon untuk kedaulatan pangan, mengutamakan produksi dalam negeri untuk pangan, itu ya sampai sekarang ya omong kosong. Tidak terbukti sama sekali. Itu hanya sekedar jualan waktu kampanye, dagangan untuk memikat hati rakyat, dan celakanya kok ya rakyat itu masih termakan jualan-jualan seperti itu. Sekadar omon-omon. Ya, sekadar omon-omon. Tapi kan ada upaya. Tidak ada. Tapi kan ada upaya dari pemerintah Jokowi untuk menambah lahan pertanian dengan food estate. Ya, faktanya seperti apa sampai sekarang? Ya, Mas Kohar gimana di food estate ini gimana nih? Yang di Gunung Mas. Beberapa ada yang panen. Panen apa ini? Iya, ada yang panen padi, ada di beberapa titik, tapi jumlahnya tentu saja tidak bisa kita anggap berhasil karena itu hanya sangat kecil bila dibandingkan dengan luasan lahan. Tetapi yang mengejutkan dunia kan tanam singkong, panen jagung kan gitu. Itu yang mengejutkan dunia. Food estate yang ditanam di Gunung Mas dan seterusnya tentu tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang pula. Karena tanah bergambut itu treatmentnya pasti akan berbeda. Dan ada banyak ahli yang mengatakan bahwa tanah bergambut tidak cocok untuk ditanami padi. Kalaupun dia dipaksa untuk ditanam, untuk kali pertama dia akan gagal. Nah, kali kedua mungkin juga akan gagal. Kali ketiga gagal lagi. Nah, karena itu tidak cocok untuk padi, cocok untuk apa? Sawit dia lebih cocok. Tetapi kan sawit kemudian isunya kan lingkungan juga. Jadi food estate yang kemudian digunakan sebagai cara untuk meraih lumbung pangan, secara ide masih memang menimbulkan pro kontra. Tetapi secara teknis itu juga menimbulkan masalah karena tidak dibarengi dengan perencanaan dan teknologi yang matang. Makanya kan untuk negara seluas Indonesia, mestinya urusan pangan itu tidak kita serahkan pada kehendak impor. Karena cadangan pangan pasti kita butuh banyak. Karena sadar bahwa cadangan pangan kita butuh banyak. 98,35 semua orang Indonesia itu makannya nasi, konsumsinya beras, maka mau tidak mau mestinya berbagai macam intensifikasi itu harus digenjot. Bukan hanya masalah extend. Masalah extend oke lah, banyak sekali infrastruktur yang kemudian membelah sawah. Ngawi Kertosono membelah sawah, ya memang di sana isinya sawah aja. Lumbung banget salah sawah satu produktif. Kan, tadi, sawah produktif. Kayak di kampung saya itu di Nganjuk itu banyak sekali tapi penanam bawang ya. Tapi di beberapa daerah di Ngawi itu sawah untuk padi. Tetapi ada problem lain juga, itu intensifikasi. Bagaimana 1 hektar padi itu mampu menghasilkan jumlah
produksi gabah kering panen yang sangat luas, sangat besar. Itu yang tidak dimiliki. Problemnya banyak. Salah satunya itu adalah pupuk. Mengapa Thailand bisa surplus, Vietnam bisa surplus? Karena mereka itu dalam 1 hektar sawah itu bisa menghasilkan 10 ton lebih gabah kering panen. Gabah kering panen loh, itu 10 ton lebih. Gabah kering panen itu kalau dikonversi menjadi beras itu bisa 6 ton, 6 sampai 7 ya. Dia 63% lebih. Itu konversi dari gabah kering panen menjadi beras. Beras yang siap untuk dikonsumsi. 6 ton lebih. Nah kita ini gabah kering panenan rata-rata 6 ton per hektar. Paling mentok-mentoknya 7 ton per hektar. Itu sudah sangat besar. Tapi rata-ratanya nih 6 ton. Kenapa seperti itu? Karena pupuknya nggak cukup. Pupuk subsidinya juga nggak cukup. Kalau membeli pupuk non subsidi itu mahal. Nah, kenapa? Ya karena memang tata kelola pupuk itu juga nggak beres. Belum lagi soal pengairan kita dan banyaklah pokoknya problem yang menjerat petani sendiri, sehingga bahkan di beberapa tempat itu sawah dibiarkan menganggur. Karena petaninya sudah ya daripada menanam padi tapi rugi. Ya buat apa? Akhirnya mereka lebih memilih untuk ya sudah becak aja atau ngojek atau apalah gitu kan. Mereka beralih menjadi pedagang dan seterusnya. Itu yang apa namanya yang menjadi problem kita di sektor-sektor perberasan itu, yang banyak sekali sebetulnya bolong-bolong yang tidak bisa ditambal oleh kebijakan-kebijakan yang sifatnya komprehensif. Dulu itu kan ada revolusi hijau, ada kemudian intensifikasi, ekstensifikasi pertanian, lalu ada varietas unggul tahan wereng, VUTW kan, dulu ada VUTW, varietas unggul tahan wereng. Di Orde Baru hasilnya ya tahun 84 kemudian ya swasembada beras. Itu sebuah proses yang memang sudah dilalui dari awal sampai akhir. Nah sekarang kita tidak melihat itu dan baru tergagap-gagap ketika ada krisis pangan di dunia. Ada krisis energi yang diikuti dengan krisis pangan seperti yang terjadi saat ini. Jadi apa ya, ngomong-ngomong soal janji itu ya mestinya realistis. Banyak sekali daftar janji yang bisa ditagih sebetulnya dari kita yang memilih presiden. Saya misalnya, saya kan memilih Jokowi, jadi saya berhak untuk menagih sebetulnya. Al-wa'du dainun. Al-wa'du dainun, janji adalah utang. Janji itu minangka utang. Ya itu di pesantren mana dulu? Al-wa'du dainun, ya janji itu adalah utang. Nah, itu yang saya katakan termasuk janji dalam tidak mengekspor pangan. Tidak mengimpor pangan. Itu adalah janji yang ternyata omon-omon. 2 kali janji loh. 2014 meleset, 2019 dijanjikan lagi kan. Makin meleset. Karena faktanya ekspor kita gila-gilaan, ugal-ugalan. Bukan tidak mungkin tahun ini 24 juta ton loh. Sebetulnya gini loh, Pak Har. Panen raya itu ada ahli pertanian yang menyebut tidak akan terjadi lagi. Nggak ada panen raya itu. Karena panen raya itu kan panen yang serentak, besar-besaran. Nah, El Nino ini membuat panen raya tidak terjadi karena panen itu akan sporadis, katanya begitu. Memang ada yang besar di beberapa titik, tetapi dugaan para ahli itu tidak mencukupi. Sehingga ada potensi kita akan mengimpor beras 4 juta ton tahun ini. 4 juta ton. Dan pertanyaannya lebih ke depan lagi, kira-kira situasi kayak ini akan terus berlanjut nggak? Iya, itu dia. Nah, ketika nanti pemenangnya itu makan siang gratis. Enggak, tunggu dulu. Saya itu apa namanya? Ini kan persoalan yang boleh dibilang ini persoalan klasik ya. Selain tadi ya, persoalan yang menderap petani itu kan berkurangnya lahan pertanian, beralih fungsi lahan pertanian tadi itu. Kemudian kedua teknologi yang minim. Teknologi yang minim. Terus kemudian pupuk yang kurang. Harga pupuk yang mahal, langka pula, gitu kan. Terus kemudian biaya produksi pertanian tinggi,
Jadi bagaimana orang tertarik mau menjadi petani? Tadi mau menjadi lebih daripada menjadi petani lebih baik jadi pedagang. Ya, gitu. itu kan sebenarnya kan kewajiban negara. Nah, itu kewajiban dia. penyelenggara negara untuk memberikan pupuk yang murah, untuk tetap mempertahankan luasan lahan sawah, karena kan yang pasti kan jumlah penduduk kita kan akan terus naik. Tadi soal intensifikasi. Itu kan semuanya tugas pemerintah yang harus dilakukan pemerintah sebagai bagian untuk mencukupi kebutuhan pangan. Kan ada tiga pokok utama kan, bahwa di konstitusi pemerintah harus menyediakan sandang, pangan, papan. Kan itu. Iya. Bagaimana kita bisa menyediakan pangan yang murah, yang gampang didapat dengan harga yang terjangkau, ketika yang masalah-masalah mendasar tadi, soal luasan lahan, intensifikasi, masalah pupuk, biaya produksi yang begitu tinggi, itu tidak pernah bisa diatasi oleh pemerintah. Dan yang pasti, apakah ada kemauan dari pemerintah? Sebenarnya kalau ada kemauan, saya yakin toh meskipun dalam waktu yang agak tidak terlalu singkat, ya cukup butuh waktu juga ya, tetapi kan harusnya bisa. Tetapi ini kan tanda-tandanya kan tidak. Justru akan semakin hari kok akan semakin sulit untuk beras ini dan pangan. Ya mungkin Ebit itu kalau tahu kondisi petani kita seperti saat ini, dia nggak akan bercita-cita menjadi petani dalam lagunya kan. Aku pernah punya cita-cita. Jadi petani kecil. Hidup jadi petani kecil. Ya kalau Ebit tahu dia. Ada Ebit tahu kalau kalau kata takwa. Banyak kalau Ebit itu petani itu banyak. Satu itu, kedua itu doa sepasang petani muda. Doa sepasang petani muda. Doa untuk El Nino itu sebetulnya. Mari kita tunggu datangnya hujan. Kita tunggu datangnya sambil hujan. duduk di pelataran. Sambil duduk di pelataran. Sambil menjaga mendung di langit agar tak ingkar, agar tak pergi lagi. Itu. Jadi gawat ini generasi Ebit. Generasi bapak-bapak ya. Ya itu maka sebetulnya janji itu harus betul-betul realistis. Janji itu harus betul-betul terukur. Janji presiden itu misalnya bisa dilakukan kapan, bagaimana caranya, bagaimana mendapatkan anggarannya, dan seterusnya. Janji tidak impor, ya harus betul-betul nanti pada fase tertentu tidak akan impor. Tapi ini di penghujung kekuasaannya malah impor ugal-ugalan, besar-besaran, karena memang sesuatu yang sangat dipaksa akhirnya untuk impor. Ya, seperti juga janji makan siang gratis, itu juga. Itu realistis apa tidak itu? Coba bayangin, sekarang sudah disimulasikan. Disimulasikan lagi. Ya. Nah, itu anehnya kok yang mensimulasikan kok pemerintah sekarang. Itu kan padahal programnya calon presiden. Dan dibahas di rapat kabinet. Betul. Coba kita bayangkan. Iya, betul. Nah, itulah semakin yang menunjukkan bagaimana memang cawe-cawe itu terjadi. Nah, boleh bahwa pemerintah saat ini memfasilitasi program-program hal-hal yang kira-kira akan dilakukan oleh pemerintah ke depan. Tetapi harus jelas dasar hukumnya itu apa. Pemilu saja belum diumumkan hasilnya siapa yang menang kan. Meskipun secara quick count sudah ketahuan, tetapi kan secara resmi yang namanya pemilu itu dinyatakan sah apabila KPU mengumumkan A, B, C, D, ini pemenangnya. Dengan mendapatkan suara X, Y, Z gitu. Iya, belum lagi persoalan kecurangan kan masih belum. Iya, proses itu. Iya. Katakanlah misalnya kita nunggu pengumuman resmi saja. Nah, ketika KPU mengumumkan bahwa hasilnya sudah jelas, maka pada saat itu ya silakan memfasilitasi, tetapi dengan dasar hukum yang jelas. Bukan malah melakukan simulasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, simulasi makan siang gratis. Lalu dia bicara bahwa dananya dari mana ketika ditanya wartawan. Nah, itu lagi. Mana dari bos. Dananya diwacanakan dari bos. Dari bantuan operasional sekolah yang jumlahnya per tahun cuma 60 triliun itu, 60 triliun kurang. Mau dihabisin untuk untuk nanti, 400 triliun lebih. Nanti muridnya makan siang gratis, guru honornya nggak makan, kelaparan karena nggak gajian. Gaji honor nggak gajian. Itu kan ironis itu, menambah ironis, dan cara berpikirnya itu sesat dan menyesatkan. Kalau dalam ilmu fikih itu sesat dan menyesatkan. Sesat
cara berpikirnya menyesatkan bagi orang lain yang mengikuti nanti cara berpikir seperti itu. Jadi bagaimana logikanya? Mau makan siang gratis, dananya dari dana pendidikan, yang kondisi pendidikan kita saat ini itu ada kemajuan jelas. Itu kita tidak memungkiri itu ada kemajuan. Tetapi kan masih jauh dari kata memuaskan. Kita belum berinvestasi sangat serius terhadap pendidikan. Investasi loh ya. Pendidikan itu bukan beban. Pendidikan itu bukan biaya, tapi investasi. Contohlah India. India itu beberapa puluh tahun yang lalu berinvestasi di bidang pendidikan, mengirim orang-orang untuk bersekolah ke luar negeri, diberi beasiswa, dana disediakan secara cukup dari anggaran negara untuk mempelajari teknologi informasi. Maka kita saksikan sekarang ahli-ahli TI kan dari India. Banyak CEO dari India. Dan kita saksikan sekarang pertumbuhan ekonomi India itu yang tertinggi di dunia di kuartal ketiga tahun 2023. Kuartal keempat, Kuartal ketiga mulai naik, puncaknya di kuartal keempat 2023 itu pertumbuhan ekonomi India itu 8,34%. Cina 5%, sekian. Indonesia 5,01%. Di kuartal keempat 2023. Itu hasil dari apa? Hasil dari investasi pendidikan. Dengan menyediakan dana yang cukup. Dana bosnya juga cukup dulu itu India. Dan dana bosnya India itu tidak digunakan untuk makan siang gratis. Nah, baru ketika nanti misalnya katakanlah India itu melimpah, ya dia gelar aja makan siang gratis di beberapa titik. Di mana di situ sekolah-sekolah untuk menampung masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tingkat kesehatannya harus dijaga misalnya. Nah, tapi ini sekarang, kalau kita nggak bisa melaksanakan itu, ya nanti tinggal ditagih aja janjinya. Atau kalau mau melaksanakan itu, barangnya dari mana? Pertama barangnya dulu deh. Ya pasti nanti dari impor. Kan berasnya kurang. Beras kurang. Dan itu kan sudah ada omongan gitu kan nanti akan impor. Termasuk susu sapi. Itu kan sapi. Susu gratis nanti sapinya diimpor. Yang menikmati keuntungan siapa lagi? Ya importir lah. Ya, pemburu importir itu siapa? Kan gitu kan. Jadi ya seperti lingkaran setan dan itu terulang-ulang terus. Belum lagi saya membayangkan pelaksanaan dari pusat ke daerahnya. Nanti pasti akan banyak potongan-potongan itu. Belum nanti soal utang, kan waktu di debat itu kan udah ada pengakuan kan kalau nanti akan utang lagi. Ya kalau utang yang ketiban beban ya siapa kalau bukan rakyat lagi. Saya gitu. lagi membayangkan ya. Itu kan kalau tidak salah ada beberapa versi ya. Biaya untuk makan siang gratis itu kan satu harinya kan 1 triliun. Ya 15.000 kali sekian. Iya, artinya pokoknya gini sampai dikalikan 80 juta. Iya. Dikalikan kalau misalnya 1 triliun per hari, 360 triliun per tahun. Ya, iya, 365. hampir 400. 365, iya. 400, lebih tepatnya itu kan 460 triliun. 5 tahun 460, ya. Itu lebih per tahun. Iya. Berarti 5 tahun kepemimpinan berarti berapa? 2.000 triliun lebih. Sekali APBN kurang dikit. Ya, setidaknya bisa membangun IKN sebanyak 5 kali. 5 kali. Iya. Oh iya, IKN itu emang 400-an. Iya. Nah, itu jadi anggaran itu menjadi tidak realistis karena saya punya hitung-hitungan begini. Katakanlah misalnya ya, hasil quick count ini nyata gitu. Lalu kemudian Oktober nanti dilantik. Ada program namanya makan siang gratis. Langsung mau dilaksanakan di tahun 2025. Full setahun misalnya, 2025. Maka anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2025 itu akan megap-megap. Iya, tergerus begitu akan besar. Tergerus sangat besar. Kenapa? 450 triliun katakanlah, itu untuk makan siang gratis. 704 triliun itu untuk membayar utang yang jatuh tempo. Obligasi utang pemerintah itu di 2025 itu besaran jatuh temponya adalah 704 triliun. Bunga utangnya 500 triliun. Jadi utang plus bunga utang itu 1.205 triliun. Ditambah dengan makan siang gratis 460 triliun, jadi 1.665 triliun.
Opo tele-tele kalau. Nah, itu separuh dari Anggaran belanja kita. negara. Iya. Belanja negara kita 3.000 sekian triliun. Tapi yang dipersoalkan belakangan ini justru katanya makan siang gratis itu tidak bisa diterapkan secara keseluruhan dulu. Justru nanti keseluruhan itu yang 80 juta itu baru 2029. 29. Jadi Dewi ini digugat lagi nih janjinya Iya. nih. Makanya kita belum tahu pasti nanti akan seperti apa. Tapi itu kemudian dibantah sih, Mas. Ya. Itu dibantah dan akan dilaksanakan di tahun Kalau di tahun depan ya berarti betul ya Bapak Iya, Belur. itu pasti Bapak Belur. Ya, itu Belur nanti anggaran kita. akhirnya anggarannya dicari dari mana? Bingung kan? Nah, pertama kemarin sempat terlontar mengurangi subsidi BBM. Iya. Jadi menyisir dari subsidi BBM, dicari subsidi BBM yang kira-kira salah sasaran. Nah, mari kita lihat subsidi BBM kita berapa. Subsidi BBM plus subsidi yang lain-lain ya. Subsidi energi lah pokoknya. Listrik, pupuk, BBM. Itu 2023 itu 260 sekian triliun. 260 sekian triliun. Mau disisir di mana lagi itu? Katakanlah misalnya Dihapuskan subsidinya pun juga nggak. dikurangi saja deh. Solar dikurangi. Itu kan harganya pasti dari 6.000 menjadi katakanlah 10 ribuan lah misalnya gitu. Itu belum keekonomian loh, itu baru dikurangi itu, masih disubsidi itu. Dari 6.000 menjadi 10.000. Itu apa? Nggak nelayan, nggak tele-tele tadi bahasanya. Iya, Nelayan nggak bisa melaut itu. Akhirnya di rumah ya ongkang-ongkang sambil nunggu makan siang gratis itu. Kalau ada. Kalau harus nunggu 2029 gimana? Nah itu misalnya kalau kita menggunakan tarif itu. Satu cara lagi adalah bagaimana? Menaikkan pajak. Termasuk motor kan? Motor Pajak apapun. Pajak sepeda motor. Nanti tukang ojek teriak. Ojek online teriak. Jadi betul bahwa makan siang gratis mendatangkan efek domino bagi catering, ekonomi, masyarakat kecil, rakyat kecil, kantin, sekolah. Tapi dia juga mendatangkan efek domino ekonomi bagi yang lain. Tukang ojek. Karena BBM jadi tidak murah lagi, tidak terjangkau lagi. Nelayan. Karena harga solar menjadi naik. Katakanlah kalau menjadi itu. Persis sama beras kan? Beras kemarin bansos yang nerima seneng. Iya. Yang nyerasa yang susah seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal-hal jauh lebih banyak mudaratnya kan. Pola-pola seperti itu harus dipikirkan ulang. Jadi sesat pikir itu jangan diterus-teruskan. Jadi seperti orang mau tenggelam, apa aja diraih gitu loh. Enggak, kalau saya lihat ini kepemimpinan sekarang itu modelnya begini. Di satu sisi dia biar dianggap seperti Sinterklas, karena bisa memberikan membantu rakyat sebagian, tetapi di sisi lain dia ini seperti kayak model-model rentenir yang memberatkan beban pihak yang lain. Ya jadi ya gitu, yang satu dia dianggap orang baik, tetapi di sisi lain dianggap sebagai orang yang sangat jahat. Dan itu model-model yang menurut saya sudah diterapkan sejak lama dan sampai sekarang kan. Jadi ya itu pilihan rakyat ya mungkin ya harus kita nikmati. Yang dulu tidak memilih pun akhirnya merasakan juga. Iya, jadi makan siang gratis, kembali lagi ke soal makan siang gratis itu anggaran nanti jangan-jangan ya selain dari pajak, dari utang. Jadi nah, kalau dari utang sama seperti kayak lagunya Rhoma Irama. Iya. Gali lubang tutup lubang. Pinjam utang bayar utang. Pinjam uang bayar utang kan gitu. Waktu didebatkan katanya gali ininya berapa? 60% ya? 50. Enggak, iya itu kan masih iya kan dibilang kan masih jauh di bawah yang ditentukan di bawah undang-undang yang gitu kan. Dibolehkan. Iya. Tapi sekarang saja sudah 38% dari PDB. Makanya itu kan tanda-tanda mau ngutang lagi, Mas. Nah, kalau itu dibolehkan dan seperti itu, yang menanggung beban nanti ya generasi selanjutnya. Itu akan sulit sekali menanggung beban utang. Sekarang saja sudah ngos-ngosan. 2024 ini bunga utang itu 500 triliun loh, sudah mulai hampir 500 triliun kurang sedikit. Itu bunganya doang itu, bunga utang. Yeah. Belum ditambah nyaur pokoknya. Utang pokok. 2025 itu utang jatuh tempo yang harus dibayar itu 704 triliun. Plus bunga utangnya.
Itu 500 triliun katakanlah, ya 1.200 kan. Tadi yang seperti saya katakan lagi. Belum nanti misalnya menggunakan APBN untuk menyempurnakan IKN katakanlah misalnya itu. Kalau misalnya investor tidak kunjung datang, tidak kunjung tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, akhirnya APBN lagi. APBN lagi kan. Nah, APBN lagi akan makin berat. Sudah begitu harus menanggung apa tadi itu utang. Bayarnya dengan apa? Ya dengan utang. Akhirnya kita masuk dalam jebakan utang. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai menjadi seperti kayak negara-negara yang sekarang masuk dalam jebakan utang. Ada Sri Lanka, ada Myanmar, yang kena jebakan utang Cina itu. Kenapa? Karena ugal-ugalan di dalam mengatur ekonomi mereka itu tanpa didasari oleh sebuah perencanaan yang matang tadi itu, termasuk yang digunakan nanti misalnya untuk makan gratis. Makan siang gratis memang iya dijalankan di Jepang ada, saya pernah menyaksikan di sekolah, tapi tidak semua itu, tidak seluruhnya tidak. Dia digunakan untuk beberapa klaster misalnya itu. Nah, yang ini kan janjinya semuanya. Iya. Dan yang paling penting kalau Jepang itu emang dia kondisi keuangannya kaya, kuat. Ya, meskipun sekarang sedang resesi. Ya, meskipun sekarang resesi. Ya. Tapi kan inilah di tengah persoalan serius soal beras, kemudian soal makan siang gratis tadi itu. Ini ada yang bergembira tampaknya ini. Ada yang terbit harapannya gitu dengan tiba-tiba dalam hari-hari terakhir ini, dulu saya. Minggu terakhir ini, 3 hari terakhir ini roket suaranya. Mulai 24 ya kalau nggak salah. Iya kan? 4 Februari. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Kok tiba-tiba di hari-hari terakhir ini hebat sekali nih ya? Kalau PSI Mas Jaka dulu. Sirekap kan? Itu kan versi iya, Sirekap versi kan? Sirekap. Cuma persoalannya kan begini. Sirekap itu kan emang bukan penentu ya. Tapi ngomong-ngomong jargon PSI partainya Pak Jokowi itu betul nggak sih? Yang mana? Kan itu ada di iklan kan, PSI partainya Pak Jokowi gitu. Iya, memang ada jargon. Iya. Dan di kampanye TV-nya kan Pak Jokowi juga ikut kampanye. Iya, selama ini kan baliho-baliho itu kan gambarnya gambar Kaisang dan gambar Pak Jokowi, bukan gambarnya kemarin Prabowo sebagai capres yang dia usung. Ya kan? Jadi emang partainya Pak Jokowi emang iya sih. Karena anaknya yang memegang kendali situ kan. Nggak mungkin lah kalau bukan punya bapaknya tiba-tiba anaknya yang mengendalikan. Baru 2 hari menjadi anggota langsung jadi ketua umum. Gitu kan. Nggak, tapi yang pasti begini, Sirekap memang bukan penentu ya. Itu kan sebenarnya cuma alat bantu untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan dan memberikan biar dilihat transparan lah kepada masyarakat kan. Tetapi ketika Sirekap data-data yang ditampilkan itu justru aneh, justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang atau dugaan-dugaan miring bahwa ada sesuatu di balik semua itu, yaitu perlu kita persoalkan juga termasuk yang PSI itu. Tiba-tiba kok hanya dalam beberapa hitungan hari ya. Jam malah. Itu malah jam, itu malah perolehan suaranya melejit. Kalau salah satu lembaga survei itu, pentolan surveyor itu dia bilang ini sebuah kejutan yang luar biasa. Ini sebuah sesuatu yang sangat mengagetkan dan tidak masuk akal, kenaikan yang begitu drastis. Terakhir kalau nggak salah 3,13 ya kalau nggak salah ya. Ya, sudah mendekati parliamentary threshold kan ya. Iya, yang dari tadinya sebelumnya cuma 2, sekian gitu kan. Itu kan naikkan kan sekian. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di publik ini sebenarnya ada permainan apa lagi gitu kan. Dan itu yang harus dijawab KPU. Jangan hanya berdalih KPU bahwa nanti yang jadi patokan itu hasil perhitungan manual, tidak bisa seperti itu. Kalau itu yang dijadikan dalih selalu alasan jangan terpengaruh dengan hasil-hasil yang lain. Loh, buat apa ada Sirekap? Sirekap. Ofisialnya KPU. Iya, Sirekap itu dan biayanya tidak sedikit. Dan itu duit rakyat loh. Kalau dengan menghabiskan dana triliunan tetapi hasilnya justru membingungkan, kalau orang zaman anak muda justru membagongkan gitu kan. Ya buat apa? Malah membuat orang bingung, malah membuat orang bertanya-tanya, membuat orang penuh dengan kecurigaan. Ini ada permainan seperti apa dan KPU juga harus menjelaskan
masalah ini. Dan kalau kemudian ada yang menduga-menduga bahwa ini adalah bagian dari permainan agar PSI itu nanti bisa lolos ke parlemen misalnya, itu tidak salah juga. Karena pemilu ini dengan syarat dengan dugaan kecurangan, syarat dengan dugaan pelanggaran, dan itu langsung melibatkan penyelenggara negara, bukannya sekedar partai politik, bukan sekedar caleg-caleg, bukan sekedar tim-tim sukses capres, tapi juga sangat diduga kuat melibatkan penyelenggara negara, termasuk pucuk pimpinan tertinggi yang terang-terangan meskipun tidak menyatakan tidak akan berpihak, menyatakan netral, tetapi indikasi keberpihakan, indikasi ketidaknetralan itu sangat kentara. Terkini kalau kata orang kan kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, ya kan terbukti kan soal makan siang gratis yang itu harusnya programnya pasangan 02 belum ditetapkan sebagai pemenang sudah dibahas di istana. Itu kan menunjukkan bahwa ya selama ini istana itu berpihak ke 02. Dan ya betul lah kebenaran itu akhirnya akan terungkap kalau orang Jawa bilang becik ketite olo ketoro itu dengan cara yang kadang tidak kita duga-duga kan. Jadi KPU harus memberikan penjelasan, jangan hanya berdalih ini hanya data pendukung, bukan penentu kemenangan, karena rakyat bertanya-tanya, jangan sampai, dan yang paling penting juga, ini mungkin nanti bisa dimasukkan ke hak angket kalau itu jalan, bagian PSI ini, kasus-kasus PSI ini, ya mudah-mudahan kita tunggulah. Kalau kita berharap ke KPU, kita berharap ke Bawaslu, ya mohon maaf ya kita tidak bisa lagi berharap. Satu-satunya jalur politik hak angket, kita tunggulah. Ini sebetulnya bukti yang telak. Jadi ada yang menghitung di 110 TPS itu tiba-tiba suara PSI naik hampir 20.000 menjadi 19.800-an sekian. Ada 110 TPS baru yang membuat suara PSI naik hampir 20.000, itu di luar nurul. Di luar nalar itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, satu TPS itu kan maksimal 300. Katakanlah 300. Lalu yang menggunakan hak suara mereka katakanlah, ya sudahlah kita bikin yang paling optimistis saja. 200 sekian. 200 sekian, 70%. Kalau 200% itu berarti katakanlah 19.800 suara PSI dibagi 110 TPS. Tiap TPS itu dia dapat 180 suara. Hebat sekali. Hebat sekali itu PSI itu. Satu TPS itu dapat 180 suara, itu artinya hampir 70% dari suara sah itu yang menang. Nah, itu baru 110.000 TPS. Lalu kita breakdown lagi. Di TPS 020 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Itu C hasil, scanning hasil C plano itu, yang di TPS difoto sama saksi, kemudian diupload, difoto sama KPPS, lalu kemudian diupload di websitenya KPU, Sirekap itu angkanya itu dia hanya dapat 5. Itu dokumen resmi yang ditandatangani semua loh itu. Itu dia dapat 5. Tapi begitu di Sirekapnya dihitung itu jadi 31. Suara PSI. Itu 26-nya itu dari mana itu? Ya, itu 26-nya dari mana itu? Itu satu TPS ya. Itu di Wonosari. Ada lagi. Ini banyak. Ini TPS 003 Banjar Arum Kalibawang. Kulon Progo lagi. C hasil planonya itu 2. Tapi kemudian di webnya, di Sirekap, itu jadi 12. Nah, kalau ini bisa mungkin masih ditanggal lagi. Tapi dapatnya dari mana itu sangat membingungkan. Lalu di TPS 022 Banjar Arum di Kalibawang lagi. Web KPU 26, padahal hasil planonya cuma 1. 1 ke 26 itu bagaimana nurulnya itu, nalarnya itu. Kita lihat. Di TPS 010 Banjaroyo. Ini Kalibawang terus ini di Kulon Progo. C hasil planonya 2. Tapi tiba-tiba disulap di web KPU itu bisa menjadi 34. Ini menjelaskan, waduh masih banyak lagi. Ada TPS 014 masih di Banjaroyo. Dari tadinya itu 1 menjadi 24.
terus di TPS Bendungan Wates, Kulon Progo, TPS 20. C hasilnya padahal dokumen scan-nya itu 1. PSI cuma dapat 1. Tapi di web KPU-nya jadi 33. Kalau 1 jadi 11 itu kan mungkin masih ini. Tapi 1 jadi 33 itu gimana itu rumusnya coba? Itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang bertanya, ini sebetulnya karena error teknis, karena kegagalan AI Sirekap membaca angka-angka, atau by design. Akhirnya ada yang menduga bahwa ini by design. Ada operasi khusus ini yang digunakan untuk mendongkrak suara PSI supaya memenuhi ambang batas parlemen yang 4% itu. Maka wajar belaka bila dalam hitungan jam itu tiba-tiba suaranya naik 200.000 kenaikannya. Sementara partai-partai lain itu relatif stuck. Sementara P3 sempat turun berapa ribu gitu. Lalu meskipun kembali lagi. Gelora naik cuman Gelora juga naik. Gelora juga naik. Nah, naiknya juga lumayan itu juga. Lumayan signifikan itu. Jadi ada banyak yang kemudian curiga. Kok yang naik kok ya partai yang hubungannya dengan itu. Dan ada buktinya kan jelas. Ya ini bukan yang tadi kan, yang saya bacakan gitu kalau publik juga bisa kok mengakses. Kita lihat saja, kita ambil misalnya pileg gitu, pemilu legislatif, lalu bawahnya itu jangan dapil tapi wilayah lalu ketik wilayah mana gitu misalnya. Cocokkan saja yang tadi saya sebut itu. Di plano C-nya itu ada, itu bisa di-download. Nanti ada gambarnya, seperti ini gambarnya misalnya, kayak begini. Nah ini gambarnya ini. Nah ini gambar plano kan. Ini aslinya nih. Itu asli. Yang asli ini. Form C itu apa namanya? Form C, ya. C plano itu. Nah aslinya begini. Nah nanti kita lihat di sirekapnya. Di sirekapnya itu yang di atasnya ini. Di atasnya ini. Ya, kita lihat. Ya. Ada perbedaan. TPS-nya sama, kemudian wilayahnya sama, tapi angkanya jauh sekali berbeda. 1 bisa menjadi 33. Ya, padahal kan kita khawatirkan itu nanti justru penghitungan manual itu mengikuti yang Sirekap. Itu dia. Karena itu begini, ada peraturan kan? KPU nomor 5 tahun 2024 itu yang menyebutkan bahwa Sirekap itu adalah salah satu sumber data yang dipakai untuk penghitungan suara manual di tingkat kecamatan. Tuh. Artinya dia bukan sembarang penunjang, tapi dia itu termasuk instrumen yang menjadi sumber bagi pelaksanaan penghitungan berjenjang itu. Dia salah satu sumber. Jadi kalau kemarin komisioner KPU, ya saya sebetulnya juga ngelihat wajahnya juga sudah agak kasihan. Oh, kasihan kirain. Karena dia berkali-kali ditanya dan gagal menjawab terus yang namanya Idam Kholik itu. Ya, dia Sirekap ya pernah beberapa kali agak tinggi suaranya gitu. Mungkin karena lelah ya. Lelah ditanya terus-menerus soal Sirekap. Karena memang ini cetowe loh. Gamblang, amat gamblang. Kesalahan Sirekap ini, penghitungan di Sirekap ini kan nggak sekali ini, nggak untuk urusan jumlah suara pilpres juga kan seperti itu kan. Kecuali kalau kita baru pertama memakai Sirekap. Itu dia. Dulu 2019 sudah pakai situng meskipun hampir sama kan. Ya di pilkada 2020 Sirekap ini sudah makanya dipakai. Itu kan harusnya kan sudah tahu kan kira-kira kelemahan sebelumnya itu apa. Kok malah ini kan dugaan ketidakberesannya itu malah gila-gilaan dibandingkan dengan. Jadi ya wajar lah kalau umpamanya publik itu bertanya-tanya apakah ini betul tadi, apakah ini by design, apakah ini memang sudah skenario dari awal untuk pasangan capresnya ini yang menang, kemudian partai-partai yang kira-kira untuk lolos itu partai-partai ini, termasuk partai baru, termasuk partai PSI, nggak salah. Kenapa PSI harus diloloskan? Karena ya itu kan. Ya, ini pertanyaan penting sih, Mas Kohar. Kenapa PSI ini harus diloloskan gitu, masuk dalam parlemen, lolos ke Piala Dunia. Ya. Kalau PSI, ya kan kualifikasi Piala Dunia nanti tanggal 20 sekian lawan Vietnam, PSSI. Timnas yang berada di bawah naungan PSSI. Tapi ini PSI, Partai Solidaritas Indonesia, itu karena untuk mencapai mayoritas di parlemen, untuk memudahkan, memuluskan agenda-agenda yang ada di pemerintahan, maka parlemen harus dikuasai, DPR harus dikuasai.
Nah, berharap bisa menguasai langsung parlemen di tahun pertama itu sepertinya repot. Karena partai-partai masih tahan diri untuk tidak bergabung, katakanlah begitu. Ya kalau ditambah antara apa yang diperoleh kursinya oleh partai pengusung 1 dan 3, misalnya digabung, maka tetap masih mayoritas. Masih mayoritas. Kemungkinan besar masih mayoritas. Berdasarkan setidak-tidaknya hasil sementara saat ini kan. Dari hitung-hitungan internal partai mereka maupun beberapa instrumen di KPU yang bisa kita pakai untuk melihat gambaran lah, karena memang pengumuman kan belum. Nah, dari situ itu akan terlihat bahwa konfigurasinya 50+1 itu masih dimiliki oleh apabila 01 dan 03 bergabung dan apabila P3 yang lolos 4%. Katakanlah seperti itu. Nah, karena itu maka butuh nih suara. Kalau PSI bisa lolos 4% dan dapat kursi, itu perimbangan akan berbalik itu. Gerindra, Golkar, kita urut dari yang banyak deh. Golkar, Gerindra, kemudian Demokrat, PAN. Ya, kalau nanti ditambah dengan PSI. Kenapa saya selalu menyebut PSSI? Terus karena seperti kayak permainan bola. Iya. Tapi bedanya yang ini wasitnya ikut main. Karena punya harapan besar ke PSSI. Mengidolakan Erick Thohir. Oh bukan, Indra Safri. Indra Safri. Ini nanti yang lawan Vietnam kan anak asuhannya Indra Safri. Bukan. Sintayong. Indra Safri nanti tim U23. U20, sorry, U20. Jadi apa yang terjadi di PSI seperti itu karena itulah tidak mengherankan. Ya meskipun Grace Natali membantah, Grace Natali mempertanyakan kenapa ketika partai lain bertambah tidak ada yang teriak. Sama kayak tadi mantan Bupati Purwakarta itu. Iya, Dedi Mulyadi. Itu konteksnya adalah beras tadi kan. Nah, ini konteksnya partai. Grace Natali bilang, kenapa ketika PSI yang naik kok pada ribut? Kenapa ketika partai yang lain naik kok nggak ada yang ribut? Karena yang lain naik wajar. Dengan cara yang wajar. Tapi ketika PSI ini ada yang anomali, ada sesuatu keanehan, keganjilan. Seperti yang saya sebutkan tadi, antara yang ada di C, hasil plano, dan Sirekap. Nah, sementara Sirekap ini juga dijadikan salah satu sumber. Ya kalau kemudian orang sudah capek lalu kemudian silap bagaimana? Kalau di level berjenjangnya itu misalnya di kecamatan orang udah capek menghitung, kalau sumbernya yang dipakai adalah Sirekap bukan C planonya bagaimana? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan sangat memuaskan oleh KPU, yang sayangnya gagal dijawab secara memuaskan. Tidak pernah memuaskan. Ya, jadi ini adalah akan melengkapi seperti kayak skenario yang pernah disebut Andi Wijayanto itu. Ada 3 skenario. 1, PDIP harus turun suaranya kalau perlu kalah. 2, Prabowo harus menang kan jadi presiden. Yang 3, PSI masuk lolos. PSI. Iya, PSI. Lolos ke Senayan. Tadi PSSI. Wah, masih PSSI. PSI lolos ke Senayan. Nah, gitu. Jadi 3 skenario itu kalau nanti terwujud betul ya, ini skenario yang paripurna kan kira-kira begitu. Karena begini, kenapa kita menyebut PSI itu tidak akan sulit lolos? Kalau kita pakai dasarnya quick count itu margin of error-nya 1%. Nah, di semua quick count itu suara PSI itu 2,7. Paling tinggi 2,8. Katakanlah dia plus minus 1. Kalau plus saja 1, maka 2,8 plus 1, 3,8. Katakanlah kalau ada yang membuat PSI 2,9 quick count-nya, tapi kan nggak ada. Yang paling tinggi 2,8 kan? 2,8 PSI. Quick count-nya itu. Lalu di up itu, katakanlah ada margin of error, 3,8 masih oke. Tapi kalau ternyata nanti itu faktanya dia bisa 4, maka itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi publik dan itu pertaruhan yang besar bagi lembaga survei. Dan itu kan skenario lama kan itu kan. Kan ya dugaan-dugaan yang keanehan itu kan ketika tadi kan kenapa Kaisang baru 2 hari terjadi ketua umum. Kan nggak mungkin lah itu tanpa sepengetahuan bapaknya kan. Ya, kan tanpa direstui oleh bapaknya, tanpa ada tujuan tertentu kan tidak mungkin. Jadi ya
Iya. Kita bisa melanjutkan pekan depan di Ordal itu. Dan nggak ada jalan lain. Ada seru lagi ini. Angket harus dilanjutkan. Gitu. Angket dilanjutkan. Cara paling bagus untuk membongkar kecurangan dan pelanggaran ini. Ya, sepertinya sudah semakin mengerucut angket itu. Hanya menunggu PDIP saja. Sebagaimana di Ordal sebelumnya kita bilang bahwa PDIP menjadi kunci. PDIP adalah kunci untuk jangan terlalu lama. Bu Mega itu berkontemplasi itu jangan terlalu lama. Ya kan katanya mau bertemu dengan Pak JK. Kan? Ya, makanya biar cepat. Nanti begitu reses selesai ya langsung digulirkan. Dan kalau lihat Ordal kita sebelumnya, itu kalau lihat dari komen-komen dari netizen, itu kan sebagian besar mendukung pengajuan hak angket. Gitu. Banyak gitu hal kan. yang kejanggalan-kejanggalan yang sangat-sangat fatal yang harus dipertanggungjawabkan. Banyak hal-hal yang tadi kita bicarakan, misalnya apakah betul penggunaan cadangan beras di gudang-gudang Bulog itu untuk bansos elektoral, itu juga bisa menjadi bukti. Lalu bagaimana dengan bansos-bansos tunai yang lain? Apakah itu masuk ranah politik uang dan seterusnya? Itu juga bisa dimintai pertanggungjawabannya untuk hak angket. Apakah ada aparat-aparat yang tidak netral ketika mulai dari kampanye bahkan sampai menjelang pencoblosan? Apakah itu menjadi bagian yang bisa menjadi bukti? Nah, itu semua akan bisa terungkap apabila angket digulirkan. Termasuk makan siang gratis. Iya. Ya kan? Ya, kenapa sudah dibahas di istana? Itu kan, kan ada korelasinya kan. Oh ini emang berarti kemarin di istana itu betul-betul terlibat, berpihak kan. Tiga tema kita ini sangat relate. Iya. Dan yang terakhir itu melonjaknya suara PSI. Gitu. Oke. Cukup ya kita tunggu pekan depan. Semoga sudah ada angket karena tanggal 5 Maret adalah reses selesai ya. Oke. Baik, 1 jam lebih kita memperbincangkan isu-isu menarik yang menjadi perbincangan publik. Terbatasnya stok beras dan melonjaknya harga beras, kemudian simulasi makan gratis, dan meroketnya suara PSI. Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat.